Kaya itu gampang, sukses itu gampang. Yang susah itu kita memang tahan menderita. Kenapa harus tahan menderita? Nah, sekalian yang saya cintai, pagi hari ini saya sangat berbahagia dikumpulkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para penghafal Quran. Hamba yang Allah Subhanahu wa taala puji bagaikan nabi walaupun mereka tidak mendapatkan wahyu. Hamba yang Rasul juga menyebut-nyebut mereka adalah golongan yang mulia. Nah, jadi sekalian yang saya cintai, pada pertemuan yang membahagiakan ini, seiring bahagia kita, mudah-mudahan bahagia itu diwujudkan dengan senyum kita. Berbahagia lah untuk senyum, jadi silahkan senyum sendirian. Ini ada orang selain Sunda? Ada ya? Banyak apa sedikit? Nanti kalau saya ngomong Sunda pura-pura ngerti aja ya. Baik, anak sekalian yang saya cintai juga para ustaz dan ustazah yang saya muliakan. Hampir 2 pekan ini saya berkeliling kota. Ya, saya berkeliling kota kemarin dari Senin sampai hari Kamis. Saya beserta para alim ulama di Kuningan berkunjung Ciamis, Tasik, Banjar, terakhir di Pangandaran. Ya, bertemu dengan para ajengan-ajengan, para kiai-kiai besar. Tujuannya apa? Tujuannya membangun optimisme masa depan kita. Nah, sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, sekaligus juga saya ada program penelitian di Pangandaran. Ya, judulnya tentang ajengan masuk sekolah. Gitu ya. Ajengan itu kiai harismatik, namanya ajengan. Di surga disebutnya dengan ajengan, gitu ya. Nah, sekalian yang saya cintai, apa yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, pesan sekaligus juga mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semuanya. Nah, sekalian yang saya cintai, apa yang terjadi dengan saat kita saat ini itu menghadapi banyak tantangan besar. Zaman sekarang, anak sekalian, tentu saja berbeda dengan zaman saya dulu. Ya, godaanmu, tantanganmu, tekanan dari luar kepada kamu semuanya tidak seberat apa yang saya alami dulu. Ya, jadi kalau dulu orang zaman saya mungkin ya godaan-godaan, kemudian penyimpangan-penyimpangan kenakalan remajanya masih sangat terbatas. Paling banter mabuk baygon ya. Baygon diminum ya matilah. Saya baca-baca orang baygon diminum ya mati. Ya paling banter ya minum minyak tanah. Pengen mabuk-mabuk banget ya minum minyak tanah dicampur autan. Ya mabuknya zaman itu paling ya minum-minumnya yang seperti itu. Ya, tapi sekarang kita bisa dihipnotis dengan keadaan sekarang itu bisa melalui media mas. Bisa melalui handphone, bisa melalui cincang. Otak kita bisa dirusak bukan hanya oleh obat, tapi oleh pikiran kita semua. Oleh pikiran kita semua. Jadi anak sekalian, berbahagialah adik-adikku semuanya, apapun itu alasannya, apapun itu latar belakangnya, berada di lingkungan yang seperti ini. Ya, asal ikhlas, asal yakin kita di masa depan kita yang akan jadi pemenang. Tapi kalau misalnya ada sebenarnya terus ya pikiran fisiknya ada di sini, tapi kemudian pikirannya itu terus saja menyesali kenapa saya ada di sini ya. Gitu. Kenapa saya nggak seperti orang lain? Orang lain kan main, orang lain kan bisa nonton TV bebas. Kenapa saya harus berada di ruangan sesempit ini? Makannya dibatas. Ya makannya dibatas, masa nggak makannya dibatas? Bisa sampai sini nanti masih kalau nggak dibatas. Ya kemudian teman-teman kok begini semua menghafal gitu. Banyak ya. Nah sekalian ya, mohon itu untuk dikendalikan oleh diri kita.
dikendalikan oleh negara. Jadi sekalian, ketika memang kita sudah memutuskan, ini kan kita memutuskan ya, seusia muda sepertimu sudah memberanikan diri berada di panggung yang termulia di dunia ini menjadi para penghafal Quran. Jauh lebih hebat dibanding saya sebagai seorang dosen walaupun S3. Jauh lebih hebat kan? Ya, menghafal kalam-kalam yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Jauh lebih dari ilmu apa? Nah, permasalahannya ada anak sekalian, kadang-kadang kita ini suka kegoda oleh apa? Oleh lingkungan luar. Nah, jadi kalau pada saat kita berada di ruangan seperti ini, fisik kita ada di sini, pikiran kita ada di sini, lihat teman-teman yang ada di sini, pikiran kita masih oke. Yang lagi repot itu kalau kita sudah nanti berada di luar lingkungan komunitas ini. Mulai berbagai macam godaan mulai muncul. Nah, sehingga anak sekalian, kita harus paham nih apa yang sedang terjadi di luar. Biar apa? Biar kita bisa menempatkan diri dan mengambil posisi sikap seperti apa kita yang paling baik. Kita menghindar dari manusia tidak mungkin, karena kita juga manusia. Kecuali kitanya hewan. Gitu. Kita juga manusia, bukan tembok. Pasti kita butuh teman, pasti kita butuh teman bergaul, pasti kita butuh teman untuk bersosialisasi. Pasti gitu. Tapi bagaimana sikap kitanya itu yang terpenting untuk kita renungkan. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai, ini kan ada lulusan SD, SMP, SMA, ada juga yang sudah kuliah. Oke ya. Nah, anak sekalian yang saya cintai, oke. Di sekolah kita ada satu catatan besar ya, di sekolah kita itu. Di sekolah kita itu ada salah satu catatan besar. Ternyata anak-anak sekalian, sekolah kita itu secara umum ya, kita sekolah itu hanya membentuk orang-orang yang pandai. Hanya membentuk orang-orang pandai. Kalau kamu bisa jawab soal saya, berarti kamu pandai. Kalau kamu bisa menjawab soal UTS dan UAS ya, Ustaz Abdul Somad, ujian akhir semester, baru dikatakan pandai. Nah, sementara anak sekalian, memposisikan benar salahnya itu bukan berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan apa yang dimaui guru-guru kita. Kamu dikatakan pandai itu karena jawabanmu sama dengan jawaban saya. Kalau berbeda dengan jawaban saya, kamu dinyatakan salah. Demikian juga gitu. Jadi ukuran kebenarannya itu adalah ada dari para guru kita. Ada para guru kita. Itu satu sistem tersendiri. Kemudian yang kedua, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kamu di-drill, dikasihkan materi entah itu fisika, matematika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, Pancasila, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu juga sama. Kamu terus dijejali dengan ilmu pengetahuan. Nyaris sangat sedikit sekali anak sekalian pendidikan yang mengajarkan kamu kepada akhlak. Sangat sedikit. Ya, sangat sedikit sekali kita di sekolah ini menerima pembelajaran akhlak itu. Sehingga di zaman saya masih takut sama guru. Zaman sekarang mah anak-anaknya nggak ada yang takut sama guru. Guru aja kadang-kadang ditepak nih. Bapak mau kemana? Gitu. Belum lagi kalau di chatting, belum lagi kalau di Zoom, perilakunya aneh-aneh. Dosennya masih udah capek-capek ngajar, nyiapin materi, ngajar seperti ini. Capek dikit minum, lemas dikit tidur. Gak ada tatanan. Nah, sementara anak sekalian, lingkungan itu yang akan kamu hadapi. Yang kedua, berikutnya anak sekalian, pendidikan yang ada di sekolah itu, jujur anak sekalian, tidak menjadikan kamu ini
dengan proses belajarnya ini. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran di kita ini hanya dicecar bagaimana kamu bisa menghafal sesuatu, mengingat sesuatu. Anak-anak hanya belajar, oke, bisa belajar sin, kos, tangan, kotangan, bisa belajar menghitung uang, yang uangnya memang nggak ada. Belajar menghitung uangnya, yang uangnya punya siapa ya nggak tahu. Belajar, hanya itu aja. Gitu. Nah, sekalian, sementara itu, nah ini ceritanya. Nah sementara itu, ini anak-anak sekalian usia paling muda lulusan SMP berarti sekitar 13 tahun ya, 14 tahun ya. Anggap aja lah dibuletin 15. Enak banget, enak aja. 15 tahun ditambah 15 tahun berarti usia 30 tahun. Oke. 15 tahun ke depan anak sekalian, seusiamu, seorang putra putri itu seusiamu usia 25 sampai 35 tahun, Indonesia akan menjadi negara terbesar yang mempunyai angkatan kerja terbanyak di dunia. Keren ya? Usia anak-anak mudanya paling banyak sedunia. Kita akan memasuki bonus demografi tahun 2035 sampai tahun 2045. Jadi anak-anak seusiamu itu akan terbanyak sedunia adanya di Indonesia. Dari sisi usia. Dari sisi saya ya sudah tua lah, udah pasti sekarang aja. Berarti usia saya sudah masuk 65 tahun kalau masih ada. Ya. Nah sekalian, artinya dari sisi potensi bangsa kita akan mempunyai bonus demografi. Adik-adik sekalian, itu akan berada pada posisi di mana jumlah usia anak muda terbanyak sedunia adanya di Indonesia. Nah, tapi tantangannya sekalian, apakah saat itu bangsa kita ini akan siap menanggung beban yang ada pada tahun 2035? Ya, pengguna narkoba di Indonesia sudah lebih dari 4 juta orang. Ya, sudah lebih dari 4 juta orang. Kalau satu orang itu mengkonsumsi 1 gram, berarti kita akan butuh sebanyak 4 juta gram. 4 juta gram berapa? 4 juta gram sekitar 4 ton. Nah sekalian, tantangan kita demikian besar, 4 ton narkoba. Nah jadi sekalian, orang-orang menginginkan bangsa kita ini jatuh. Kenapa? Karena memang mayoritasnya Islam. Itu yang harus menjadi kesadaran kita semua. Jadi anak-anak sepertimu itu anak-anak memang yang cukup lambat. Orang yang punya berani mengambil keputusan, masih muda sudah berani belajar Islam, sudah berani kemudian memastikan untuk menjadi para penghafal Quran. Itulah sebetulnya anak-anak sekalian yang akan menjadi penopang bangsa kita. Jadi sebetulnya negara ya hutang budi dengan kamu semuanya. Hutang budi dengan kamu semua. Kenapa? Ya karena negara ini sebetulnya butuh banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah permasalahannya di sekolah tidak cukup membuatnya menjadi anak-anak yang tangguh. Nah gitu ya, tangguh itu anak-anak yang berani dan mau mengalami kehidupan yang getir, yang susah, yang ribet. Bangsa kita dikenal bangsa yang ingin hidup mudahnya saja. Bangsa kita dikenal bangsa yang hidup itu ingin enaknya saja, atau dikenal dengan bangsa yang pragmatis. Kalau bekerja pengennya langsung jadi direktur. Kalau sudah nikah pengennya langsung rumahnya tingkat 6, mobilnya juga 6. Gitu, meninggalnya jam atau jangan lama gitu. Nah saya bangsa pragmatis kan. Sehingga apa sekalian? Sehingga yang muncul adalah generasi-generasi walaupun dia mahasiswa tidak tahan dengan penderitaan. Bangsa yang tidak kenal dengan penderitaan.
Nah kita di sini anak sekalian yang saya cintai, kita di sini di PPM Al-Madani, kamu enak apa enggak enak? Jujur, pasti enggak enak, ya. Mana ada yang enak? Duduk dengerin ceramah gini ngantuk, ada bos, nggak dengerin juga udah ngantuk, apalagi dengerin, ya nggak apa aja saya mependek kamu, gitu ya. Ya nimang tidur dia udah ke rumah ngantuk. Enak nggak duduk kayak gini dengerin ceramah, ngapalin Quran, makan seadanya gitu ya. Orang lain mau ber-AC, ini pakai kipas angin gitu ya. Panas lagi gitu, sumpah lagi. Nggak ada makanan. Misalnya. Nah sekalian ya. Ini adalah latihan hidup kita. Sekolahmu, lingkunganmu itu tidak mendidik kepada penderitaan. Nah sementara anak sekalian, apa yang akan kamu hadapi nanti kelak di tahun 2035 itu adalah anak-anak yang mampu hidup dengan penderitaan. Kalau kita tidak siap, dibilangin ada makanan jadi ada makan. Alhamdulillah. Kalau kita makan dulu aja. Kayaknya kamu tak fokus deh, gagal fokus. Yang masuk bukan apa yang saya omongin, tapi masuk makanan. Nah, sekalian, saya lanjutin ya sambil kamu makan aja, nggak apa-apa. Pisang satu, kan nggak ketahuan. Ya, santai maksudnya santai. Dari pagi kamu sampai siang ngapal aja di pausin terus ya, jadi jangan terlalu stres lah ya. Nah sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, ada hal yang hilang dalam pembelajaran itu. Ada yang hilang dalam pembelajaran itu sekalian. Yaitu bagaimana kesiapan kita melatih diri kita ini berada dalam posisi melatih kita untuk menderita. Kaya itu gampang, sukses itu gampang. Yang susah itu kita memang tahan menderita. Kenapa harus tahan menderita? Nah, sekalian yang saya cintai, tidak ada pahlawan yang lahir karena dimanja oleh orang tuanya. Tidak ada. Kalau kita menjadi orang besar, memang kita harus siap menderita. Harus siap menderita. Ya, nah kita anak sekalian sedang dilatih untuk itu. Ya, di sini kan kegiatannya agak padat ya. Pada saat orang lain main, kamu sudah mulai belajar Quran. Itu subuh sudah dibangunin. Ampun tuh ngapal lagi, setor lagi, terus. Itu kan gak enak. Emang enak kayak gitu? Ya enggak. Emang siapa yang bilang enak? Ya enggak enak. Tapi kenapa kita memilih itu? Ya untuk melatih diri kita. Nah anak sekalian, salah satu kekurangan kita dalam berpendidikan di sekolah itu adalah kesiapan melatih kita untuk tahan menderita. Jadi sekalian, alhamdulillah kamu sekarang dilatih menderitanya itu dalam keadaan proses pendidikan. Ya, saya sangat menyukai sekalian dengan challenge untuk tantangan bagaimana melatih diri kita untuk menderita. Saya sangat suka itu. Ya, karena tempaannya itu begitu kuat. Nah, sekalian ya saya cintai. Saya pernah belajar di UGM itu belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tanpa henti. Keren ya? Pesertanya hanya diseleksi hanya 25 orang se-Indonesia. Saya ranking ke berapa? Yang 14 kalau nggak salah. Ranking ke 14. Itu belajarnya jam 8 pagi sampai jam 10 malam tanpa henti. Belajar, diskusi, presentasi, kemudian berpikir, menulis, dan membaca, terus membekas. Nah, kamu di sekolah kan tidak belajar seperti itu.
Nah, jadi harus sekalian yang saya cintai, mumpung kita ada media, ya, mumpung kita ada sarananya ini untuk kita mendidik, melatih diri kita tahan menderita, atau dinamakan dengan orang-orang yang tabah. Orang-orang yang tabah, nah itulah anak sekalian yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Mau laki, mau perempuan, masa depan kita membutuhkan orang-orang yang tabah, bukan orang-orang yang hanya pandai akal, bukan hanya orang-orang yang cerdas. Jadi ya sekalian, silahkan dimiliki, dilatih ketabahan kita ini menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup kita. Nah, kamu mah sudah jauh lebih mulia, lebih hebat dibanding dengan saya. Silahkan. Jangan malu-malu kalau bangga, sikat aja. Gitu. Mumpung dibolehkan. Di sini ada larangan makan juga kan, kalau lagi tidur. Ayo kita makan dulu. Sedikit aja, sisanya dikantongin. Nah, anak sekalian yang saya cintai, semua orang besar sukses, semua orang sukses bukan karena apa-apa, tapi jauh lebih banyak ditentukan oleh kesiapan dirinya menghadapi penderitaan. Kesiapan dirinya menghadapi penderitaan. Nah, generasi ini anak sekalian yang kita masih kekurangan. Kebanyakan, coba lihat ibu-ibu di banyak di luar sana, ya, dengan tempaan-tempaan hanya di Indosiar. Indosiar udah susah, tidak ada perjuangan Indosiar. 4:30 sengsara, 6:30 bahagia. Gak usah berjuang, itu juga sudah diselang iklan. Ya yang ditontonnya Aku Menangis aja. Aku Menangis mah gak usah diperjuangkan. 4:30 pasti sengsara, 6:30 pasti bahagia. Tungguin gitu. Ya generasinya hanya generasi seperti itu. Generasi hanya tahan menderitanya 2 jam dipotong iklan. 6:30 sudah bahagia. Nggak ada, mana ada orang sukses seperti itu. Kalau kita ingin sukses, memang kita harus tahan menderita. Orang lain main, kalau teman-teman kamu main, kamu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang lain, teman-teman kamu itu entah game, entah itu ke mall atau ke kemana mereka main, kamu menghadirkan diri menghadap Allah Subhanahu. Demikian istimewa. Emang enak seperti itu? Ya enggak enak. Mana ada surga yang enak? Enggak ada. Enggak ada. Orang yang hebat itu orang yang mau menikmati penderitaan. Kalau menikmati makan kayak gitu enak juga. Ya bukan berarti tidak boleh, anak sekalian. Bukan berarti itu tidak boleh. Maksudnya adalah kalau kita ini siap menderita, anak sekalian, itulah memang ciri-ciri para pahlawan, ciri-ciri orang yang sukses. Mana ada orang pahlawan yang sukses hanya karena dibesarkan orang tuanya? Ya enggak ada. Sejak lahir saja gadgetnya sudah dapat, sudah tersedia channel YouTube-nya, kemana-mana ngeplong, mobilnya disediakan 4 yang dipakai 1, kemana-mana diopet. Ya enggak ada. Anak aja juga enggak gitu-gitu amat kali. Ya. Nah sekarang justru anak sekalian, ke depan kita butuh generasi orang-orang yang tabah menghadapi berbagai macam tantangan dunia. Seperti itu. Tahan ketika belajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tanpa henti. Wah keren ya. Saya pernah ikut anak sekalian ya, 3 hari 2 malam belajar di Malaysia. Bukan Malaysia, Malaysia. Di Malaysia. Cara belajarnya aneh anak sekalian. Aneh banget. Belajarnya dari jam 6 pagi sampai jam 1 pagi. Serius, jam 6 pagi masuk, bayarnya mahal, telat 1 detik tidak bisa masuk. Telat 1 detik tutup pintu, udah nggak ada ampun.
waktu saya dari Indonesia jauh dari Cilimus. Tutup aja, tutup. Pesertanya 24.000. 24.000 itu tidak ada yang tidur. Selama itu tidak ada yang tidur. Ya kita hanya diberikan waktu makan dan sholat saja. Masuk begitu lagi. Luar biasa kata saya. Kalau ikut pelatihan kayak gini, pesertanya mungkin 98% muslimnya, tapi ada non muslimnya juga. Keren kan? Wah, pulang dari situ otak tuh bergembung. Semangat sekali. Oh, rupanya anak sekalian, untuk sukses itu tidak hanya butuh pintarnya. Jadi sekalian yang tidak ranking 1 jangan menyesal, biasa aja kan. Alhamdulillah. Senang banget itu yang gak ranking 1. Sekalian, serius, benar sekalian. Nyaris artinya tidak semua nih. Tidak semua, coba kamu ingat-ingat, tidak semua anak-anak yang ranking 1 itu kemudian menjadi sukses dunianya. Saya juga nggak ranking 1 sih. Berarti bapak nggak sukses, memang nggak sukses, masih menuju sukses, terus aja menderita. Nah, sekalian, saya menginginkan menitipkan pesan kepada kamu semuanya itu, kamu akan sukses itu bukan hanya dengan kecerdasan, enggak. Ya, tapi kamu harus memiliki nilai ketabahan. Ketabahan itulah sebetulnya nanti yang akan membedakan mana orang yang istiqomah dan mana yang tidak. Anak cerdas tapi cepat putus asa akan mudah cepat patah hati juga gitu. Tapi anak-anak yang biasa-biasa aja lah, asal jangan idiot aja. Ya kalau yang idiot dibandingin sama yang cerdas ya beda gitu. Nah, sekalian, tapi kalau kamu misalnya cerdasnya biasa aja, nggak mesti mengejar ranking 1, enggak. Ya, kalau kamu bisa, oke. Tapi kalau kamu tidak bisa, ya jangan kemudian minta, wah saya nih pesimis nih, saya nih jadi kelompok sudra nih kalau kayak gitu. Ya sudah, enggak. Sekarang kecerdasan itu bukan satu-satunya alat kesuksesan, masih banyak yang lain. Satu diantaranya adalah ketabahan. Orang yang tahan menderita dan orang yang berani bangkit dari kegagalan. Oh, itu luar biasa tuh alumni Malaysia. Keren. Wah, ditempa, dihajar. Wah, nonstop. Dan memang kita nggak bisa tidur ya. Orang nggak ada yang duduk ini. Kamu mau tahu gimana cara mereka belajarnya? Berdiri di sini, di kursi. Ya gimana kita bisa tidur? Tidurnya jatuh. Berdiri di sini. Alasan si trainernya terbukti katanya. Dengan cara kamu belajar duduk itu tidak membuat kamu pandai. Terus gimana berdiri? Aku berdiri di sini 60.000 orang. Masya Allah, ya kita nggak bisa tidur. Nah, sekalian pengalaman itu sebetulnya yang penting. Oh, ternyata saya butuh di tempat. Itu tidak tahan menderita. Ya, tidak tahan menderita. Makanya mahasiswa itu lamanya. Nah, S1, S2, S3 sama. Teman saya juga sampai ada yang nggak selesai. Kenapa? Karena memang bukan tidak pandainya, tapi karena malasnya. Alasan saja sebetulnya. Maka belajar sambil minum dulu. Minumnya habis, belajarnya nggak selesai. Baru baca sedikit sudah ngantuk. Disodorin buku agak tebal dikit udah alergi. Ya. Lihat buku tebal yang ditanyain bukan apa isinya, Pak ada gambarnya nggak? Atau yang ada gambarnya mah komik, belinya komik jangan buku. Beli buku kok nanyain gambar, ya komik gitu. Ya yang tulisannya hanya 4 baris, gambarnya 4 kubik. Ya memang gambarnya 1 halaman, itu memang komik. Senangnya yang begitu. Jadi sekali
tidak tahan, baca aja tidak tahan. Ilmu adanya di buku, bacanya susah. Ya, kemampuan literasinya susah. Jadi baca sudah 10 kali yang apa judulnya aja. Itu pun judul belakangnya aja. Apa? Susah. Mengulang 3 kali nggak hafal mundur, mengulang 5 kali nggak hafal mundur, itu biasa aja. Karena otak kitanya jangan dipakai menghafal, jadinya nggak ada kulet. Tahu kulet? Kulet itu membeku. Itu bahasa Sunda campur Inggris. Kul itu kan dingin. Kulet. Kulet itu beku, otaknya nggak encer. Orang lain baca 3 kali sudah hafal, ini sudah 10 kali ngakoh-ngakoh aja. Ini udah. Nah sekalian, ya jangan patah semangat. Apalagi menghafal Quran, jangan patah semangat. Kata Ustaz Ali Hidayat, kuncinya menghafal Quran itu adalah kesungguhan. Kalau kitanya bersungguh-sungguh, nanti bukan kita yang menghafal, tapi Allah yang memberikan kita hafal. Kan betapa mulianya kan? Seorang the best. Nah, jadi sekalian tahan menderita ini. Nah, tahan menderita inilah kunci nanti masa depan kamu. Kamu hafal Quran, di sekolah bagus, belajar ilmu bisnis juga, kemudian ngajarin Quran juga, tahan menderita juga. Harapan bangsa yang besar. Nah, untuk apa? Untuk mengimbangi teman-teman kamu yang di sekolah itu yang tidak punya mental itu. Kebanyakan mentalnya mental menerabas, ya, mentalnya mental dibujang tenggal baik, mental yang ingin serba cepat. Kalau belajar sekali pengen cepat hafal, ya baca fisika 1 kali pengen cepat paham, ya nggak bisa. Di mana-mana juga butuh proses. Nah, anak sekalian yang saya cintai, kamu miliki mental itu. Mental siap tahan menderita. Nah, jadi sekalian jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang terlihatnya enak-enak aja. Ya enak nggak main pinggir jalan gitu. Kenapa sih Pak? Kenapa sih kamu main pinggir jalan? Ya sudah tengah jalan ketabrak gitu. Yang ngikutin kayak gitu ya enak aja. Anak-anak tuh kalau hari Sabtu Minggu tuh Kuningan tuh ya nggak lagi, nggak berpuas, jalan baju rombeng ke sana kemari, muka udah nggak jelas bentuknya, nggak jelas warnanya, gitu ya. Ya ini mukanya mau dia bawa kemana, gitu ya. Rambut juga sudah nggak jelas warnanya. Kan masih muda, kan saya mentalnya sudah jatuh, mentalnya sudah punah. Nyaris orang-orang seperti itu mudah berputus asa, mencari kebahagiaan hanya dengan mabuk. Atau udah mabuk mau bunga sesaat, bahagia sesaat. Lagi mabuk ya bunga. Obatnya habis ya sengsara lagi, gitu. Pengen bahagia mabuk lagi. Ya karena apa? Ya karena anak-anak mentalnya yang kalah ditambah dengan pendidikan yang susah. Itu kan penderitaan kita. Nah itu kan yang hari-hari yang akan kamu hadapi nanti. Hari-hari yang akan kamu hadapi dihadapkan kepada bagaimana lingkungan sosial yang tidak menggembirakan. Nah kamu anak-anak sekalian ditantang untuk tahan menderita. Emang enak menolak ajakan teman-temanmu bermain? Ya nggak enak lah. Main yuk ke mall, ya nggak apa-apa ke mall sesekali, setahun sekali, setahun 2 kali mau aja. Nah, kalau tiap hari nongkrong di mall, mah tuh sapam itu. Kalau tiap hari ke mall ya sapam kan. Sapam masih mending dapat duit, ya kan? Kita keluarin duit. Nah, sekalian yang saya cintai, jadi miliki mental ketabahan itu. Kamu di sini pasti nggak suka, pasti nggak senang latihan kita menderita. Latihan mental menderita itu. Nah, sekalian di luar sana, saya pernah melatih diri untuk tahan menderita. Pelatihannya nggak tahu ya, mungkin di Bogor mungkin.
Ya karena pelatihannya cukup mahal, pesertanya hanya ada 200 orang dari 22 negara. Ya jadi saya daftar, kemudian mulai disengsarakan sejak pendaftaran. Sengsara banget, harus mahal, bayar mahal, tapi harus sengsara. Ya, tapi saya coba aja, katanya bagus lah untuk menempa saya ikut aja. Tempatnya di mana? Nggak dikasih tahu. Kata saya, gimana saya mau berangkat? Tempatnya aja saya nggak tahu. Gitu. Akhirnya, ya akhirnya petunjuknya hanya satu kalimat saja. Dulu mah zaman BlackBerry, hanya satu kalimat aja. Silakan Anda berkumpul di stasiun Gambir. Nggak dikasih tahu jamnya berapa. Berangkat jam berapa? Nyebelin banget. Ya tapi ya berangkat aja, berangkat. Dan nyampe di Gambir kan saya bengong kan. Emang ada yang mau ditanya apa? Dan pelatihan itu ya nggak ada. Nggak ada. Ya saya udah duduk aja, udah ngantuk, udah mules, udah ngantuk aja. Gitu akhirnya baru ada sekitar jam sorean sedikit ada pesan. Anda akan dijemput jam 10 malam. Bahagia banget saya. Mulai ujian, saya harus tetap tenang aja. Kan dia tadi jadinya jemput 10 malam. Pas jam setengah 10 lah, jam setengah 10 yang jemput nggak ada. Ada lagi pesan masuk itu, silakan Anda naik taksi. Akhirnya saya naik taksi. Saya nggak tahu ya, tapi itu di kawasan komplek mewah di Jakarta. Sana nyampe sana itu sudah ada 4 bus ya, 4 bus. Saya udah turun di situ, udah langsung suruh masuk. Cuma dibekalin satu payung aja warna orange. Saya masih ingat itu, orange payungnya. Oke, terus sudah naik, nggak ada yang kenal. Gue lempeng aja. Nggak tahu tuh malam kan nggak tahu. Kayaknya sih mungkin ya kalau saya ingat-ingat mungkin ke arah puncak. Sampai sana suruh baris berbaris. Saya kan paling anti suruh baris berbaris. Mulus kalau suruh baris. Gak enak banget, soalnya saya pendek. Kan pesertanya ada yang dari Afrika, ada yang ya kayak gini lah gitu. Hitam semua. Jadi saya udah kontras banget lah, yang satu tinggi banget, yang satu putih banget. Aduh, sengsara amat hidup saya. Nah sampai di sana ini kan, coba apa yang mereka lakukan? Pertama, semua handphone diambil, jam tangan diambil, cincin diambil, dompet diambil, tas lu ambil aja deh. Tas ambil aja, enggak tas kamu bawa tas yang berat. Apa coba dimasukkan di kamar-kamar ya? Saya kebagian orang Afrika. Yang aduh dia juga mau nggak ngerti, saya nggak ngerti. Nah apa coba syaratnya sekalian? Syaratnya selama 3 hari tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong. Kalau ngomong dihukum. Ngomong kan nggak enak ya. Udah stres aja. Itu selama 1 hari itu udah stres banget. Dari mulai pagi nggak dikasih sarapan, lapar udah tapi ya memang dilatihnya memang begitu. Nah pas hari ketiga kata mentornya begini, saya akan ngasih kepada Anda pengalaman yang saya yakin Anda tidak akan pernah lupa seumur hidup. Diapain lagi? Tiap hari diomelin, dimarahin, itu udah bosan. Jadi bahasa yang paling sakit itu goblok. Goblok itu bahasa yang paling sakit. Goblok itu udah
udah paling sanggup. Lainnya itu udah bahasa lebih kasar sih. Saya itu dua hal yang bayang-bayang, kenapa gua harus goblok-goblok. Gitu. Nah ini pengalaman. Tapi memang maknanya cukup tajam. Sampai sekarang ya memang saya masih ingat dan beberapa poin jadi berubah. Besok saya tidak tahu Anda harus siap di lapangan ini pukul 7 pagi. Sarapan tidak ada. Dompet nggak ada, handphone nggak ada. Kata saya. Saya akan kasih pengalaman kepada saudara-saudara semuanya. Ada profesor, ada dokter, katanya sih ada jenderal juga katanya sih. Tapi kan nggak tahu, bodo amat lah, nggak mikirin siapa-siapa. Saya akan kasih pengalaman kepada Anda semuanya, sesuatu yang saya yakin tidak akan pernah terlupakan selama seumur hidup Anda. Silakan Anda membuat kelompok, satu kelompok 5 orang. Kelompokin gitu ya. Ini milih yang jago apa yang pendek, mau diapain lagi gitu ya. Nah, di 5 kelompokin, silakan menunjuk ke arah sana, 5 orang. Sana apa lagi permainan ini? Jalan agak sekilo lah gitu. Ada angkot warnanya biru. Naik angkot, jalan. Nanti rupanya kelompok kita ini mau diajak jalan nih kalau ini. Pikir saya happy aja lah gitu ya. Kita mungkin mau diajak rekreasi, mungkin ini karena hari terakhir, makanya kita akan dibahagiakan. Saya pikir gitu. Ternyata kami semua diajak ke sebuah daerah yang kami juga nggak kenal. Kata dia, kata si sopirnya tadi, Bapak diturunkan semua di sini dan semua harus kembali ke camp pada pukul 4 sore. Uang nggak ada, pembekalan nggak ada, tapi memang nggak boleh mengeluh, nggak boleh kalah. Kami mengemis, ada yang mengemis, ada yang jadi tukang parkir. Lumayan dapat 2.000, 3.000 gitu ya. Ada juga yang jadi tukang pikul di pasar. Kombil doang. Aduh, mana berat juga itu berat kan. Wah, mikulin beras, mikulin sayuran, itu pun tidak semuanya mau. Pak, saya bantu pikulin ya. Enggak, saya masih kuat ya. Emang saya juga belum tentu kuat juga sih. Nah, akhirnya ya kalau tidak punya uang berarti harus jalan kaki menemukan tempat camp itu. Akhirnya kita pulang malam hanya dapat uang 6.000, 5 orang hanya dapat uang 6.000. Wah, datang malam jam 10 kirain mau disuruh makan, tidak ada makan. Udah lapar, tidak ada makan. Emang siapa yang udah makan? Tidak ada. Kamu dapat berapa? 6.000. Wah, digolok. Nah, rupanya besoknya baru dibahas. Begitulah para peserta semuanya. Selama ini Anda menghargai uang itu demikian murah. Ternyata Anda yang orang-orang hebat ini cari uang 6.000 saja itu susahnya minta ampun. Baru nyadar betapa uang 1.000 itu sangat berharga untuk kita semua. Iya juga begitu. Kadang-kadang punya 100.000 itu nggak dianggap uang. Nah, tapi setelah mengalami proses itu ya banyak orang-orang yang banyak orang. Jadi rupanya pendidikan itu aslinya memang untuk merubah karakter kita semua. Nah, kita kadang-kadang sekalian di sekolah kita tidak mendapatkan tempat itu. Makanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah terimakan. Allah maukan kamu, Allah berikan hidayah dan inayah mau masuk belajar di lembaga tahfiz. Tujuannya tentu saja bukan hanya untuk menghafal Quran, itu adalah kemuliaan yang teramat sangat besar. Tapi selain itu anak sekalian dapatkan nilai-nilai ketabahan. Sekali lagi tidak ada pahlawan yang lahir dari kesenangan. Tidak ada pahlawan yang lahir
karena kemanjaan. Tidak ada juga pahlawan yang lahir karena pujian. Semuanya juga cemooh, penderitaan, kesulitan. Orang yang hebat bukan orang yang melewati kesuksesan dengan cara yang mudah. Orang yang hebat adalah orang yang berani melewati kesulitan dengan cara yang gagah. Dan untuk kegagahan itu memang kita butuh dengan keberanian, butuh dengan kesiapan mental, butuh dengan siap kejiwaan kita. Nah, sehingga belajar sekalian sudah biasa. Ya, belajar jam 8 pagi kemudian selesai jam 10 malam. Biasa aja. Emang istimewa Pak? Enggak ada istimewa. Ya, jadi harus sekalian. Nah, kalau kita punya pribadi itu, maka bangsa ini akan kembali lagi optimis. Teman-temanmu di sekolah itu tidak punya mental ketabahan yang tinggi. Diajak tahfidz Quran, enggak lah, Kang masih muda, mau masuk surga. Surga menanti udah 65 tahun. Sakit pikirannya. Gitu. Nah, tapi tidak boleh kamu ejek. Ya, tidak boleh kamu ini. Justru itulah sekalian bekal untuk kita kehidupan, ketabahan. Pas ada jempol pas itu. Nah, sekalian yang saya cintai, nilai-nilai ketabahan itulah sebetulnya adalah nilai-nilai keislaman kita. Kita bisa berhasil, bisa sukses itu karena kita bisa melewati penderitaan. Rasul pernah 1 hari tidak makan, pernah juga tidak 3 bulan di rumahnya tidak muncul masak-masak. Ya, dapurnya menjadi kering. Rasul sempat juga sekalian mengganjal perutnya selama 3 bulan. Luar biasa. Rasul kita itu menderita, tapi beliau bisa begitu kuat menghadapi kehidupan. Diancam dibunuh, diusir dari Mekah, kemudian berperang menghadapi pengkhianatan Bani Israel, dikhianati juga oleh orang-orang munafikin, beliau tetap bertahan. Dikhianati masuk kepada Taif, dibobodok, ya ditipu di sana. Katanya di sana ada orang yang mau belajar Islam, ternyata di sana dipukuli, dibanting, didorong-dorong, dilempari dengan kotoran, dengan batu. Biasa saja. Rasul tetap bertahan. Diembargo. Nah, nilai-nilai itu harus sekalian. Islam bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi Islam juga beradakan nilai-nilai untuk kehidupan. Nah, kadang-kadang nilai-nilainya itu yang jarang kita hafal, yang jarang kita nikmati. Seperti itu. Nah, jadi sekalian apa? Misi saya adalah kita mulai membangun rasa dengan keislaman ini. Jangan hanya membangun ilmu. Nah, sekalian hampir 20 para ulama-ulama besar yang sudah saya kunjungi sejak di Jakarta, Bandung kemarin terakhir, Jakarta, Bandung, Garut, Cianjur, kemudian Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Banjar. Semuanya adalah orang-orang yang menderita. Ya, ada yang ditempatkan di tengah hutan. Kemarin yang saya temuin itu salah seorang ulama yang ditempatkan di tengah hutan belantara. Ya, hanya diberikan tanah saja. Sekitar 3,5 bata, ya paling 30 meter persegi. Hutan, tidak dibekali makan, tidak dibekali beras, tidak dibekali apapun. Istrinya, anaknya 1, istrinya lagi mengandung anaknya yang kedua. Luar biasa penderitaan. Tapi beliau bisa bertahan dan sekarang menjadi orang besar. Ada orang yang hanya ditempatkan di satu daerah yang sangat kecil, hanya dibekali dengan musola yang sangat kecil, tapi ditempa, diusir, dihina orang puluhan tahun. Ya Allah, sekarang menjadi pesantren yang cukup megah. Nah, jadi harus sekalian, penderitaan itu yang saat-saat ini tidak kita nikmati. Orang tuamu tentu sangat berbahagia, berbangga dengan kamu semua. Tapi satu aspek kamu sekalian yang jarang kita tanyakan kepada mereka itu adalah bagaimana perjuangan mereka membesarkan kita. Ya,
sehingga anak kalian itu yang mesti kita gali. Ya, itu yang mesti kita gali. Nah, banyak anak sekalian ya di antara orang-orang tua kita itu tidak semuanya orang-orang yang mampu. Nah, kamu sudah mengambil jalan yang teramat sangat mulia, mengambil jalur para penghafal Al-Quran. Untuk itu kita nikmati. Ya, untuk itu kita nikmati. Jadi anak sekalian yang saya cintai, berbahagialah kamu semuanya sudah mengambil jalan untuk menghafal Al-Quran. Biar hidup kita ini serasa ada teman, bahwa yang menderita itu bukan hanya kamu saja. Mungkin kita ini di dunia, toh pada akhirnya harapan hidup kita ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mas sedikit, dunia itu hanya sebentar. Dunia itu hanya sebentar saja. Paling banter ya 100 tahun. Ada yang mau hidup 200 tahun? Enggak ada. Menakutkan kamu dulu. Kamu 200 tahun menakutkan. Ya, gitu. Kalau itu usia kita sudah 200 tahun yang menakutkan. Sudah bersatu mata, hidung dengan mulut. Udah kayak apa kitanya juga hidup 200 tahun. Ya, kena angin begini. Ya, ada orang ketawa kayaknya. Gitu. Kalau kita 200 tahun. Nah, sehingga sekalian mari kita manfaatkan hidup kita ini sebaik-baiknya, semulia-mulianya. Kamu jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebaikan kamu. Terus bersemangat lawan, dihajar, kendalikan emosi kamu. Semuanya untuk tetap bertahan dengan kesulitan-kesulitan. Di masa yang akan datang kesulitanmu lebih kuat, tapi mudah-mudahan dengan hafalan Quran jiwamu lebih tambah. Ya, ketabahan itu yang kita butuhkan untuk generasi yang akan datang. Jangan takut teman sekalian, banyak ulama-ulama yang mendoakan. Sangat banyak orang yang mendoakan. Jadi harus sekalian, kalau nanti muncul godaan-godaan kamu kepada dari teman-teman kamu, dari lingkungan kamu, biasa datang-datang aja. Kenapa? Sebanyak-banyaknya mereka yang menginginkan kamu jauh lebih banyak yang menginginkan kamu itu untuk berhasil. Seperti itu. Ya, belum lagi orang-orang yang menginginkan kamu berhasil itu adalah orang-orang yang teramat sangat hebat. Nah itu dia hebatnya kita. Jauh lebih banyak orang-orang yang hebat menginginkan kita ini untuk sukses. Para ulama, para kiai, para habib, para santri, para orang-orang yang soleh, belum lagi para tabiin, belum lagi para sahabat, belum lagi para nabi dan para rasul. Nah, semangat itu harus kalian yang bisa membuat kamu bertahan dengan kehebatan. Tanpa itu semuanya sekalian, tanpa keikhlasan kita, tanpa kesungguhan kita akan mudah patah. Ya, sesekali bayangkan bahwa kelak kemudian hari yang menyambut kita di akhirat itu adalah orang-orang besar kita. Ya, para penghuni surga akan dijemput oleh Sayyidina Siti Khadijah. Ya, akan dijemput juga oleh Ibunda Maryam. Akan juga dijemput oleh Bunda Asia, istri Firaun. Mereka yang akan menjemput kita di pintu surga. Nah, itulah harus kalian. Sehingga selain kesungguhan kamu dalam menghafal, dikuatkan juga ruhiyah kamu. Ya, banyak sholawat, banyak zikir, banyak tahajudnya, menghentikan gosip, menghentikan respon negatif, nikmati semua perjuangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita di dunia, memberkahi kita di dunia, dan bersama Dia. Jangan lupa kepada saya, kepada kami semuanya, kepada guru-guru kamu semuanya, kalau kamu masuk ke dalam surga untuk menyebut nama guru-guru, sehingga kita bisa bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.